Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa billahi syahida. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan mukadimahnya. Yang terhormat kepada Bapak pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Kontemporer, yaitu Bapak Rengga Satria, dan seterusnya kepada teman-teman kelompok 1. Baiklah, pada kali ini saya sebagai moderator kelompok 1 dengan anggota yang pertama ada Abdul Rahim Nasution dengan NIM 2132-9001, yang kedua ada saya Cici Nofriza dengan NIM 2132-9006, selanjutnya ada Cynthia Tiara Putri dengan NIM 2132-9007 dan Khairul Nisa dengan NIM 2132-9023. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai merumuskan inovasi pendidikan Islam di pesantren. Yang mana pembahasan pertama, analisis masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Abdul Rahim Nasution. Kepada Abdul, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah yang kami angkat. Nah, sebagai lembaga pendidikan Islam dalam sejarah panjang di Indonesia, harus kita akui bahwa kedudukan pesantren memiliki posisi yang sangat kuat, terutama di tengah masyarakat. Bahkan bukan hanya sebatas kedudukannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga ini pun telah menjadi semacam kultur bagi hampir semua elemen masyarakat. Problematika pesantren yang paling urgent antara lain adalah sebagai berikut. Kami kutip dari artikel Aisyah tahun 2023. Yang pertama yaitu persoalan kurikulum pendidikan pesantren yang harus dimaksimalkan, tapi tanpa harus membuang tradisi yang sudah ada. Dengan demikian, pendidikan pesantren diyakini mampu bersaing dengan pendidikan yang ada di luar pesantren. Yang kedua, pesantren juga mesti melakukan pembaharuan atas metode pengajaran yang sudah ada. Setidaknya pesantren mampu mengadopsi metode pendidikan lain dengan melakukan modifikasi yang tidak keluar dari tradisi pesantren tersebut. Yang ketiga yaitu untuk bersaing dengan kemajuan zaman, lembaga pendidikan pesantren mesti menata ulang kembali sarana dan prasarana, lebih-lebih dari sisi manajemennya. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada kelompok kami, di sini kami lebih memfokuskan masalah yang akan kami angkat yaitu pada metode pembelajaran di pesantren. Nah, problematika metode pembelajaran di pondok pesantren secara umum, sebagaimana yang disampaikan oleh Jamak Syari, metode pembelajaran di pesantren model utama ialah sistem bandongan atau seringkali juga disebut sistem wotonan. Nah, metode ini biasanya beberapa santri yang terbentuk dalam kelompok akan mendengar secara seksama apa yang disampaikan oleh seorang ustadz ataupun ustazahnya. Sang ustadz membaca, kemudian menerjemahkan, lalu menerangkan dengan seksama. Nah, menurut Jamak Syari, metode tersebut memiliki kelemahan-kelemahan. Antara lainnya itu bahwa tidak semua santri memahami apa yang diajarkan oleh kiai maupun para ustadz. Sebab pada metode tersebut, santri tidak memiliki beban harus mengerti. Kewajiban para santri hanya cukup mendengarkan sebaik atas apa yang disampaikan oleh kiainya. Nah, untuk kajian pustakanya, yang pertama yaitu pendidikan Islam di pesantren. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik merupakan orang yang pertama membangun lembaga pengajian yang merupakan cikal bakal berdirinya pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya adalah agar para santri menjadi guru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas atau di lapangan. Nah, pondok pesantren merupakan rangkaian kata yang terdiri dari pondok dan pesantren, yang artinya pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata dasar santri yang dibubuhi awalan P dan diakhiri akhiran an, yang berarti tempat tinggal para santri. Nah, kesimpulannya sebagaimana yang dikutip oleh Jamak Syari mengatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil
yang berarti guru mengaji. Selanjutnya yaitu adapun metode pengajaran yang dipakai di pesantren, jika diteliti lebih jauh, sebenarnya bisa menggunakan metode pembelajaran modern yang aktual dan dinamis. Namun kebanyakan pesantren masih memakai metode metode tradisional, unik dan menjadi ciri khas pengajaran di pesantren, yaitu wetonan dan sorogan. Nah, metode wetonan ini sendiri adalah metode pembelajaran yang pengaplikasiannya berbentuk pembelajaran tatap muka antara kiai sebagai pusat belajar dan santri sebagai objek pembelajarannya. Dalam metode ini, santri duduk mengelilingi kiai guna mendengarkan bahasan dari kitab tertentu yang dibawakan oleh kiai. Kemudian, jika ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh kiainya, santri kemudian mencatat dalam kitab masing-masingnya. Sedangkan itu istilah sorogan juga berasal dari kata sorog, yaitu bahasa Jawa yang berarti menyodorkan atau memberikan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya, ataupun yang bisa kita sebut dengan eh, asistennya. Dalam metode pengajaran bentuk wetonan dan sorogan ini, tidak ada pengulangan pembelajaran ataupun pertanyaan yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik itu santri maupun kiai. Nah, setiap pelajaran dimulai dengan bab yang baru. Semua pelajaran ini diberikan oleh kiai atau pembantunya, asistennya yang disebut dengan badal atau pengganti, atau juga kori yaitu pembaca yang terdiri dari santri senior. Kenaikan tingkat ditandai dengan bergantinya kitab yang akan dipelajari oleh santri tersebut. Sementara beberapa pondok pesantren berjalan dengan tradisi yang diwarisinya secara turun-temurun, tanpa adanya variasi dan perubahan metode tersebut. Ada satu dua yang mencoba mencari jalan sendiri yang diharapkan akan menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Pesantren semacam ini menyusun kurikulumnya berdasarkan pemikiran akan kebutuhan anak didik ataupun santri dan masyarakat. Untuk itu mereka mengindustrikan beberapa cabang ilmu pelengkapan seperti sejarah, berhitung, ilmu aljabar, ilmu bumi, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu hayat, tata bahasa, dan beberapa bahasa asing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Abdul yang telah menjelaskan bagaimana analisis masalah dari kelompok kami, terus sudah menjelaskan kajian pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Khairunisa, kepada Khairunisa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu poin B, peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pesantren memiliki tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan, yaitu akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam dan atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat. Kontribusi-kontribusi pesantren berdasarkan kepada tujuan pesantren yang kita sebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tadi. Maka kontribusi-kontribusi pesantren yaitu yang pertama, peran pesantren dalam menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta pembentukan akhlak mulia. Dengan keberadaannya selama beberapa abad silam, pesantren dibangun dengan tujuan utama untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada masyarakat sekitar tempat didirikannya pesantren tersebut. Lalu yang kedua, peran pesantren dalam menghasilkan ahli ilmu agama Islam. Dari waktu ke waktu, bahkan telah berabad lamanya, pesantren telah menunjukkan dirinya sebagai basis pendidikan keagamaan yang tangguh. Pesantren telah membuktikan dirinya pula sebagai produsen ulama yang belum tertandingi oleh lembaga pendidikan lain
di negeri ini. Lalu yang ketiga, peran pesantren sebagai perintis lingkungan agama yang Islami. Dengan keberadaan pesantren secara tidak langsung juga membawa pengaruh yang signifikan terhadap perubahan keagamaan di lingkungan sekitar pesantren. Bukan hanya menjadi tempat titipan anak bagi masyarakat sekitarnya untuk belajar. Lalu yang keempat, peran pesantren dalam pembentukan lingkungan sosial dan ekonomi. Pondok pesantren selain sebagai lembaga pendidikan keagamaan, juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan sosial masyarakat. Karena tumbuh dan berkembangnya berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan fungsi sosial ini, pesantren berhasil merespon persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti mengatasi kemiskinan, memelihara tali persaudaraan, mengurangi pengangguran, memberantas kebodohan, dan menciptakan kehidupan yang sehat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairunisa yang telah memberikan penjelasan mengenai kajian pustaka. Selanjutnya, pembahasan dari analisis masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cynthia Tiara Putri. Kepada Cynthia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi mengenai pembahasan yang berisi solusi-solusi terkait analisis permasalahan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Saudara Abdul tadi. Nah, berdasarkan analisis masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, salah satu problematika lembaga pendidikan pesantren yaitu terletak pada metode pembelajarannya yang masih menggunakan metode bandongan atau wetonan, yaitu metode pembelajaran di mana guru menjelaskan mengenai suatu materi dan peserta didik memperhatikan atau menyimak dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, metode ini menerapkan pembagian waktu yang ketat untuk aktivitas keagamaan dan pendidikan formal. Oleh karena itu, metode ini tidak efektif lagi dipergunakan pada pembelajaran di zaman sekarang ini di sebuah ataupun di pondok pesantren manapun. Oleh karena itu, untuk mengatasi problematika pada metode pembelajaran yang digunakan di lembaga pondok pesantren yang menggunakan metode watonan tadi, oleh karena itu ada beberapa solusi yang dapat diberikan. Solusi pertama yang dapat kita berikan terkait permasalahan dalam metode pembelajaran di pondok pesantren yang masih menggunakan metode lama yang klasik, yaitu yang pertama, menurut Zamakhsyari Dovir menyebutkan bahwa pesantren perlu melakukan pembaharuan dalam metode pengajarannya. Sudah saat pesantren memadukan cara pengajaran klasik dengan pengajaran yang di dalamnya berisi kecanggihan teknologi. Yang kedua, penerapan metode sistem bandungan atau watonan di pesantren yang dikolaborasikan pembelajaran co-learning dapat memperkaya pengalaman pembelajaran santri. Contohnya pengalaman dalam menghafal Al-Quran, dalam proyek kelompok agama dan ilmu ulum. Yang ketiga, dalam diskusi kelompok terstruktur. Yang keempat, dalam pembelajaran daring satu sama lain. Yang kedua yaitu dengan kegiatan lapangan yang terintegrasi satu sama lainnya. Solusi yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang lebih modern dan efektif untuk mengikuti kemajuan zaman. Kurikulum ini harus mencakup materi yang relevan dan berkaitan dengan kebutuhan para santri saat ini. Solusi yang keempat yaitu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk memperbaiki efektivitas pengajaran dan membantu santri dalam memahami materi. Contohnya yaitu dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online, video pembelajaran, dan perangkat interaktif tanpa menghilangkan budaya belajar pesantren yang lama. Solusi yang kelima, mengembangkan kemahiran kritis santri sehingga mereka dapat memahami dan mengkritik informasi yang mereka dapatkan. Ini dapat dilakukan melalui pengajaran yang mengintegrasikan metode bandongan dengan metode pembelajaran lainnya
seperti metode inquiry-based learning atau problem-based learning. Dan solusi yang terakhir yaitu dengan menggunakan kemahiran komunikasi santri, sehingga mereka dapat mengkomunikasikan ide mereka dengan baik dan menerima feedback dari pengajar dan teman-temannya. Ini dapat dilakukan melalui pengajaran yang mengintegrasikan metode Bandongan dengan metode pembelajaran lainnya yang sudah modern, seperti metode discussion-based learning, seperti yang sudah kita pelajari juga selama pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja solusi yang dapat disampaikan terkait permasalahan dalam konteks metode dalam pembelajaran di pesantren. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak penjelasan dari Tiara Putri. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan mengenai merumuskan inovasi pendidikan Islam di pesantren, dan telah jelaskan analisis masalahnya bagaimana dan apa saja masalahnya dan solusi sudah dijelaskan oleh kelompok. Mungkin sampai di sini saja penjelasan kami mengenai inovasi pendidikan Islam di pesantren. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.